Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan melakukan praktikum 6 DHCP server. Nah, mungkin kalau kalian tahu tentang DHCP server, langsung skip ke video tutorialnya. Tapi buat kalian yang nggak paham tentang DHCP server, nanti kita akan bahas tentang teori dan pendahuluannya terlebih dahulu. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktaviana Triwulandari, NIM 19512040007 dari kelas Teknik Informatika A 2019 Universitas Negeri Surabaya. Nah, mungkin langsung aja kita ke teori dasar dan tujuan kenapa sih kita melakukan DHCP ini sendiri. Oke, langsung saja. Nah, mungkin kita akan langsung aja ke praktikum 6 DHCP server ini sendiri. Dari sekian banyak video, kali ini kita akan membahas tentang DHCP server. Yang pertama nih, tentang tujuan. Kenapa sih kita melakukan praktikum 6 ini? Yang pertama adalah memahami fungsi DHCP server dan klien. Yang kedua, mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Dan dasar teori dari sini adalah pengertian. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan secara otomatis yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP tersebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. Nah, mungkin dari gambar ini udah kayak terbayang nih, ini adalah DHCP dan ini klien 1, ini klien yang kedua atau komunitas pertama dan komunitas kedua. Jaringan dengan DHCP server dan jaringan DHCP client. Nah, ini yang klien, ini yang server. Jadi gitu, guys. Setelah periode waktu tertentu, maka pemakaian DHCP klien tersebut dinyatakan selesai dan klien tidak mempengaruhi permintaan kembali, maka nomor IP tersebut dikembalikan ke DHCP server. Nah, ini adalah cara kerja dari DHCP server itu sendiri. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP atau jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Nah, ini nih. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Cara kerjanya itu ada 4. Jadi yang pertama DHCP discover, yang kedua ada DHCP over, yang ketiga ada DHCP request, dan yang keempat DHCP acknowledgement. Nah, ini mungkin ada artinya lah, bisa kalian baca sendiri karena itu panjang banget. Bahkan di Google juga ada. Nah, untuk kelebihan dari DHCP server itu sendiri adalah memudahkan dalam transfer data kepada PC client dan PC server. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk menjalani network yang besar dan konfigurasi IP yang kompleks. Nah, dan lain-lain serta DHCP juga memiliki kekurangan yang nggak hanya kelebihan aja nih. Kekurangannya, semua pemberian IP tergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Setelah itu ada metode dalam konfigurasi DHCP. Konfigurasi dengan range secara random, otomatis IP pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun dalam range IP address yang ditentukan. Konfigurasi dengan VNIC, alamat IP address, pemberian IP address, dan sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Oke, mungkin langsung aja ke percobaannya. Dan yang pertama adalah skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless BreakNet yang telah kita praktikumkan sebelumnya, yang bertindak sebagai
DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Smartphone ya maksudnya. Seperti yang kita kerjakan pada praktikum sebelumnya, kita udah membuat sebagian ini dan kita akan menambahkan ini. DHCP servernya dengan 253/25. Oke, mungkin langsung aja ke Cisco pakai tracernya. Dan ini adalah percobaan kita. Jangan lupa memakai Cisco pakai tracer. Yang kita butuhkan adalah server ini ya, DHCP-nya. Oke, mungkin selanjutnya adalah skema jaringan simulasi. Nah, mungkin ke yang 2. Langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti yang di atas. Oke, tadi kita udah buat. Yang kedua adalah setting IP server secara statik, yaitu 192.168.1.253/25. Ini di-on-kan, jangan lupa 253 dan 1.8. Oke, kita lihat di bagian sini. Setelah kita tekan server, terus kita tekan DHCP-nya. Langsung ke confirm, yaitu fast Ethernet. Kita lihat ini adalah ini on auto. Jangan lupa mengganti ini. Jangan lupa juga mengganti ini. Oke, udah benar. Setelah itu aktifkan DCHP server dengan konfigurasi sebagai berikut. Nah, tadi kita udah ngebuka ya yang ini. Kita taruh sini, kita samakan. Ini yang bagian ini. Kita lihat pakai ini. Setelah itu Ethernet udah benar. Nah, ini kita ganti menjadi 192.168, kita samain .1.253 seperti yang di atas ya. Terus ini 33. Nah, udah sama. Ini kita hilangin. Itu ini, aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP. Oke, kita aktifkan. Kita buka Cisco-nya lagi. Laptop dulu. Nah, kita lihat IP-nya. Kita hilangin dan kita lihat di bagian sini. Ini bagian laptop ya. Nih. Awalnya kan di sini. Nah, ini kita klik yang ini, DHCP. Nah, nanti bakal masuk seperti ini. Nah, ini kita iniin. Selanjutnya adalah ini, aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP. Jadi kita buka lagi yang smartphone, IP-nya, dan ini yang asli kan di static. Nah, kita tekan DHCP-nya. Dan sukses. Jadi seperti itu gambaran buat praktikum 6. DHCP servernya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.